Komisi 10 DPR RI memutuskan menyetujui rekomendasi kewarganegaraan Republik Indonesia atau kenapa diaspora dan tim kita itu harus jadi satu. It's not only playing for the national team, it's also playing for him, make him proud. The birthday. Indonesia, Indonesia. Indonesia pasti menang. Rapat kerja Komisi X DPR RI ini diawali dengan memberikan kesempatan kepada Menpora untuk menyampaikan profil kedua pemain naturalisasi tersebut dan mengungkapkan kelebihan-kelebihan dari masing-masing pemain. Kemudian setelah itu PSSI memaparkan tujuan dari naturalisasi Jay Idzes dan Nathan Choeaon. Mohon maaf Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sedang ada di ruang sebelah, bersama Kementerian BUMN. Kami juga mohon maaf kedua pemain tidak dapat hadir juga karena sedang berada di luar negeri karena persiapan kompetisi di Inggris dan Italia, ucap Yunus Nusi. Yunus Nusi mengatakan proses naturalisasi ini dilakukan untuk membuat timnas Indonesia disegani di Asia dan dunia. Jay Idzes merupakan pemain berposisi bek tengah yang memperkuat Venezia di Serie B Liga Italia. Visi PSSI ingin membuat timnas Indonesia disegani di Asia dan dunia. Kami ingin timnas Indonesia punya skill yang mumpuni. Kami ingin timnas Indonesia disegani dan mempersiapkan dalam rangka menuju Piala Dunia 2026, ucap Yunus Nusi. Maka Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, memberikan beberapa alasan dan rekomendasi bahwa jika dengan maksimalkan pemain lokal yang ada kita belum bisa bersaing untuk Asia dan dunia. Tapi kami berharap pemain yang akan direkrut ST ini memiliki keturunan Indonesia baik orang tua maupun kakeknya, kata Yunus Nusi menambahkan. Di pihak lain, proses pengajuan naturalisasi ini mendapat kritik dari sejumlah anggota DPR yang hadir dalam rapat kerja tersebut. Beberapa anggota DPR menyayangkan kedua pemain tersebut tidak bisa hadir secara fisik, ataupun online, ataupun melalui rekaman video. Kami ingin ajarkan sopan santun Pak Sekjen, PSSI. Jadi nanti kalau bisa disusulkan video ucapan terima kasih dari keduanya untuk Komisi X dan Komisi 3 dan komisi lain yang sudah support timnas Indonesia, kata Putra Nababan, anggota DPR RI Komisi X. Meski demikian, Komisi X DPR RI sepakat menyetujui permohonan naturalisasi Jay Idzes dan Nathan Choeaon. Setelah ini permohonan naturalisasi Jay Idzes dan Nathan Choeaon akan dibahas dalam rapat kerja Komisi 3 DPR RI, pada Senin 4 Desember sore. Komisi X DPR RI memutuskan menyetujui rekomendasi kewarganegaraan RI atas nama Saudara Jay Noah Idzes dan Saudara Nathan Nulromejo Choeaon dengan catatan bahwa penetapan kewarganegaraan RI ditetapkan instansi yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bunyi kesimpulan. Keputusan Komisi X DPR RI terkait rekomendasi naturalisasi Jay Idzes dan Nathan Choeaon. Selanjutnya rapat kerja hari ini akan disampaikan kepada rapat paripurna DPR RI untuk diambil keputusan, bunyi keputusan Komisi X DPR menambahkan. Pemain keturunan asal Belanda, Mees Hilgers nyaris berhasil dinaturalisasi PSSI untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Mees Hilgers yang musim ini bermain untuk FC Twente di Eredivisie Belanda menjadi salah satu target PSSI yang akan dinaturalisasi beberapa waktu lalu. Mantan anggota Exco PSSI, Hassani Abdul Ghani mengungkapkan bahwa proses naturalisasi Mees Hilgers sebenarnya sudah dilakukan. Namun, secara tiba-tiba pemain berusia 22 tahun itu berubah pikiran sehingga proses naturalisasi tidak bisa dilanjutkan. Mees Hilgers ini sedikit lagi waktu itu, tiba-tiba mengatakan belum ready, kami tidak tahu kenapa, ujar Hassani dikutip dari akun YouTube Hassani's Corner. Hassani memperkirakan, penampilan Hilgers bersama klubnya tengah menanjak dan menjadi andalan bagi FC Twente. Dikutip dari laman Transfermarkt, Mees Hilgers musim ini mencatatkan 17 penampilan di seluruh kompetisi bersama klubnya.
Bahkan, dia tercatat hanya absen dalam 3 pertandingan karena menderita cedera. Maka dari itu, Hassani memaklumi sikap Max Hilgers yang akhirnya menyatakan belum siap membela skuad Garuda. Sepertinya kalau melihat grafik di klubnya, dia sangat bagus, ucapnya. Menurut Hassani, pemain berposisi bek tengah ini masih berharap bisa mendapatkan panggilan dari timnas Belanda. Terlebih, dia sempat membela timnas Belanda U21 pada 2022 lalu. Tentu dia memilih untuk dipanggil di timnas Belanda. Jadi kita hargai itu, karena timnas Belanda berada di elit dunia, katanya. Indonesia kedatangan pemain naturalisasi baru pekan depan, 3 nama masih digodok DPR. Timnas Indonesia dipastikan kedatangan pemain naturalisasi baru pada pekan depan. Pemain tersebut adalah Justin Hubner. Kini Justin Hubner masih menunggu keputusan Presiden, Kepres, terbit untuk melakukan janji suci. Betul, Justin Hubner datang ke Indonesia pekan depan, kata Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia, Menpora, Dito Aryo Tejo saat ditemui seusai laga final Piala Dunia U17 2023 antara Jerman versus Prancis di Stadion Manahan Solo. Sementara untuk 3 pemain keturunan lainnya, Jay Idzes, Nathan Choeon, dan Ragnar Oratmangoen, sudah masuk di DPR. Ketiganya masih harus disidangkan di Komisi X dan 3 DPR, semua naturalisasi sudah dibereskan, kata Dito Aryo Tejo. Sekarang menunggu di DPR, saya cek, per tanggal 28 November, sudah ada di Ketua DPR. Dia menuturkan, untuk jadwal sidang di DPR nanti belum ada kabar lanjutan. Ketiganya masih harus disidangkan di Komisi X dan 3 DPR, semua naturalisasi sudah dibereskan, kata Dito Aryo Tejo. Sekarang menunggu di DPR, saya cek, per tanggal 28 November, sudah ada di Ketua DPR. Dia menuturkan, untuk jadwal sidang di DPR nanti belum ada kabar lanjutan. Shin Tae-yong minta PSSI naturalisasi bek Sunderland, begini respons sang pemain. Anggota Komite Disiplin, Komdis, PSSI, Hassani Abdul Ghani, mengatakan bahwa pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sempat memintanya untuk mendekati bek Sunderland, Jenson Seelt. Shin Tae-yong meminta Hassani Abdul Ghani yang saat itu berstatus sebagai exco PSSI untuk membujuk Jenson Seelt agar mau memperkuat timnas Indonesia. Lantas, apa respons Jenson Seelt yang memiliki paspor Belanda saat itu? Jenson Seelt yang saat didekati pada 2022 masih memperkuat Jong PSV, menolak tawaran tersebut karena belum siap membela timnas Indonesia. Jenson Seelt salah satu pemain yang diinginkan Shin Tae-yong. ST pernah pesan ke saya untuk menggoda Jenson Seelt supaya bisa membela U20 untuk saat itu. Namun, Jenson Seelt saat itu mengatakan belum siap membela timnas Indonesia, kata Hassani Abdul Ghani. Okezone mengutip dari channel YouTube Hassani Abdul Ghani. Mulai 2021, Shin Tae-yong mendorong PSSI untuk menaturalisasi sejumlah pemain keturunan. Salah satu pemain yang dibidik Shin Tae-yong adalah Jenson Seelt. Bek bertinggi badan 192 cm ini diplot untuk memperkuat timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023. Jenson Seelt didekati berbarengan dengan Justin Hubner dan Ivar Jenner, 2 pemain yang juga memiliki darah Belanda. Sayangnya, tidak seperti Justin Hubner dan Ivar Jenner yang memilih Indonesia sebagai tim nasional yang dibela, Jenson Seelt masih mempertahankan paspor Belandanya. Alhasil, Jenson Seelt masih memegang paspor Belanda ketika memutuskan hengkang ke klub Liga 2 Inggris, Sunderland, pada musim panas 2023. Musim ini bersama Sunderland, Jenson Seelt sudah 5 kali turun di Liga 2 Inggris 2023 hingga 2024. Dari 5 pertandingan itu, Jenson Seelt mengemas 1 assist. Peluang Jenson Seelt membantu The Black Cats julukan Sunderland promosi ke Premier League musim depan masih terbuka lebar. Sebab hingga pekan ke-18, Sunderland yang berada di posisi 11 dengan 26 angka, hanya terpaut 4 poin dari Hull City di tempat ke-6 atau batas akhir tim yang ikut playoff promosi ke Premier League 2024 hingga 2025. Waketum PSSI ungkap kabar terbaru proses naturalisasi Nathan Choeon dan Jay Idzes.
Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali memberikan kabar terbaru proses naturalisasi dari pemain keturunan Indonesia, Jay Idzes dan Nathan Choeaon. Saat ini PSSI tengah mengurus proses pemain naturalisasi. Terbaru, Justin Hubner tengah menantikan keputusan Presiden sebagai proses terakhir pemain naturalisasi. Sementara itu Jay Idzes dan Nathan Choeaon baru diperkenalkan ke publik melalui Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Zainuddin Amali pun memberikan kabar terbaru dari proses naturalisasi dua pemain keturunan Belanda Indonesia ini. Proses naturalisasi itu masih jalan, kita belum dipanggil oleh DPR RI, kata Zainuddin Amali di kantor TV One, Jakarta Timur, Jumat, 1 Desember 2023. Proses naturalisasi mencakup sang pemain harus mendapatkan persetujuan dari DPR RI dalam rapat paripurna. Setelah seluruh anggota DPR RI yang hadir setuju dengan naturalisasi, maka dilanjutkan ke tahap berikutnya. Saat ini kami masih tunggu tanggal sidang, kata Zainuddin Amali. Tahap berikutnya adalah Presiden RI Joko Widodo menerbitkan keputusan Presiden, Kepres. Ketika Kepres sudah turun, maka pemain naturalisasi akan mengambil sumpah di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kanwil Kemenkumham. Timnas Indonesia bisa membawa hingga 40 pemain ke Turki. Skuad Garuda akan menggelar pemusatan latihan, TC, di sana untuk persiapan Piala Asia 2023. TC Timnas Indonesia di Turki bakal berlangsung pada 20 Desember 2023 sampai 6 Januari 2023. Selain berlatih, skuad Garuda juga akan melahap beberapa laga uji coba. Mengungkapkan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong telah meminta 30 pemain untuk TC di Turki. Namun, jumlahnya kemungkinan bisa bertambah. Kami akan bawa kalau tidak salah itu, nama-nama yang diserahkan ke saya untuk pemanggilan ada 30 pemain, ujar Sumarji kepada wartawan di Jakarta. Jumlah 30 pemain masih belum pasti ya. Bisa bertambah tapi bukan bisa berkurang. Bisa bertambah dari 30 ke 40 pemain tergantung kebutuhan, imbuh Sumarji. Timnas Indonesia akan memulai Piala Asia 2023 dengan melawan Irak. Pertandingan tersebut bakal dimainkan di Ahmad bin Ali Stadium, Al Rayyan pada 15 Januari 2024. Kemudian skuad Garuda bakal menghadapi Vietnam di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, pada 19 Januari 2024. Setelah itu melawan Jepang 5 hari berselang di Abdullah bin Khalifa Stadium. Justin Hubner jadi pemain yang paling mungkin dinaturalisasi dengan cepat. Bagaimana nasib Jay, Nathan, dan Ragnar? Pemain naturalisasi Justin Hubner bisa main di Piala Asia 2023. Sedangkan proses Ragnar Oratmangoen kabarnya digarap tahun depan. Total ada 4 naturalisasi anyar akan bergabung ke skuad Timnas Indonesia. Namun mereka harus menjalani proses yang tentunya tidak singkat. Selain Hubner, para calon penggawa Garuda lain yang prosesnya tengah digodok Nathan Choeaon, Ragnar Oratmangoen dan Jay Idzes. Di antara nama-nama tersebut, PSSI memprioritaskan proses naturalisasi Hubner. Pengamat sepak bola, Roni Pangemanan menyebut naturalisasi Hubner lebih didahulukan karena prosesnya sudah tinggal menunggu keputusan Presiden, Kepres, Joko Widodo. Setelah itu, barulah PSSI memprioritaskan proses Jay Idzes dan Nathan. Hal tersebut diketahui setelah Ronit berkomunikasi dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Pria yang disapa Bung Ropan ini bertanya langsung dengan Erick untuk menyampaikan pertanyaan titipan warganet. Banyak netizen yang titip kepada saya untuk menanyakan kepada Pak Ketua sudah sejauh mana? Mudah-mudahan minggu ini selesai tuh tahapan-tahapan dia, untuk kemudian segera didaftarkan masuk ke skuad Shin Tae-yong, kata Bung Ropan pada kanal YouTube pribadinya, Senin, 27 November 2023. Bicara soal Justin Hubner sendiri, ini yang dikebut, Pak Erick Thohir bilang kemarin kepada saya Justin yang sekarang lagi terus fokus konsentrasi, imbuhnya.